Hey guys, welcome back. Di video hari ini, kalian tuh sebenarnya udah banyak banget ya minta gue buatin video skincare rutin. Sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa, padahal kulit gue tuh nggak bersih-bersih banget, masih banyak jerawatnya. Dan gue juga harus coba-coba produk tiap bulannya yang berbeda-beda karena memang gue sudah memantapkan diri gue buat YouTube ini. Jadi gue harus coba-cobain produk dong untuk bisa membuat konten gitu. Jadi skincare gue nih benar-benar ganti-ganti terus tiap bulannya. Dan sebenarnya buat kalian ini skincare itu nggak bisa kita pakai satu udah cocok terus kita tetap pakai itu terus, karena keadaan kulit kita itu berubah-ubah. Jadi bisa aja kalian besoknya ini breakout karena skincare yang kalian pakai sekarang gitu loh. Jadi kalian tetap harus gonta-ganti skincare meskipun udah dapet yang cocok, dan harus disesuaikan dengan keadaan kulit kalian masing-masing. So, untuk video hari ini, gue disclaimer dulu, yang cocok di gue belum tentu cocok di kulit kalian. Dan yang kedua, gue akan bikin skincare rutin ini rutin juga berbulan-bulan, karena setiap beberapa bulan akan ada pergantian produk dan mungkin pergantian skin concern gue, karena sekarang gue lagi membereskan jerawat dan bekas-bekasnya karena ada produk yang nggak cocok beberapa minggu lalu yang gue cobain. Jadi ini sekarang udah skincare amannya, gue bisa buat video skincare rutin ini sekarang. Ya udah, daripada kepanjangan, langsung aja kita ke barang yang pertama. Oke, kita mulai dari cleansernya dulu ya. Yang pertama, gue punya dari Garnier Micellar Cleansing Water. Ini yang warna biru, yang for oily acne prone skin. Jadi gue pakai produk ini tuh di pagi hari, atau kalau misalnya lagi nggak make upan gitu, buat double cleansingnya. Jadi kalau misalnya gue habis bangun, terus mau mandi gitu, gue pakai ini dulu sebelum cuci muka second cleansernya di kamar mandi gitu. Gue pakai ini dulu di kapas, biasa habis 1 atau 2 kapas gitu. Terus kapasnya itu ternyata hitam, guys. Sejorok itu, padahal kita tuh tidur ya, nggak kemana-mana, kita tidur. Nggak ngerti lagi, tapi dia nih sejauh ini so far so good aja. Nggak ada bikin kulit gue bermasalah, nggak ada bikin kulit gue kering, iritasi atau apapun. Nggak bikin nambah jerawat juga. Udah gitu, ya jadi lebih bersih aja, lebih secure gitu kalau misalnya double cleansing gitu ya. Oke, yang kedua gue punya dari Biore. Ini Biore Cleansing Oil. Udah habis malah ya. Ini gue kalau misalnya pakai cleansing oil, ini kalau lagi habis pakai sunscreen, karena katanya sunscreen itu nggak bisa diangkat dengan micellar water, jadi harus pakai cleansing oil atau cleansing balm. Terus gue habis pakai makeup juga gue bersihinnya pakai cleansing oil karena lebih cepet aja gitu. Meskipun pakai micellar water itu bisa, tapi micellar water bisa habis berapa kapas gitu, dan kulit kita digesek-gesek terus, jadinya takutnya iritasi. Apalagi kulit gue nih cenderung kering dan agak sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kebanyakan digesek pakai kapas, dia bisa iritasi atau ya kayak peri-peri gitu kalau misalnya kalian pakai skincare yang selanjutnya. Dan kenapa gue beli si Biore ini? Karena dia ini yang paling murah di antara range cleansing oil lainnya. Kalau misalnya kalian ada cleansing oil yang lebih murah dari Biore ini, tolong dong komen di bawah atau rekomendasiin gue lewat manapun. Karena gue pengen beli lagi, cleansing oil ini udah habis soalnya. Dan ini so far so good juga, nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan, nggak bikin kulit gue iritasi. Terus dia enak banget, begitu dibilas nggak ada sisa-sisa minyaknya gitu ya, bener-bener langsung kayak nggak keset juga tapi kayak hampir keset ya, pokoknya kerasa bersih aja gitu. Lanjut ke second cleanser, yang pertama gue punya dari Oxy. Ini yang Ultimate Cleanser for Oily and Acne Prone Skin. Ini gue nggak tahu dia sebenarnya ada beberapa varian gitu atau enggak. Setahu gue ada yang warna hijau, ada yang warna biru deh. Ini warnanya pink ya. Ini gue belinya itu pas di Brunei kalau nggak salah, apa di Bangkok gitu. Di Singapura juga ada, tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet, bisa pesan dari Shopee sebenarnya. Tapi biasanya gue kalau misalnya mau cobain produk baru, itu karena jalan-jalan terus lihat ada yang menarik, baru gue beli dan cobain. Jarang gue lihat dari Shopee produk baru dan langsung beli gitu. Dan si Oxy ini gue jadiin cleanser di pagi hari. Kenapa? Karena dia ini ada
mentolnya gitu ya, cooling sensation gitu. Jadi begitu kalian cuci muka di pagi hari langsung seger gitu. Jadi ya pokoknya beraktivitasnya jadi enak gitu ya, karena mukanya udah seger. Terus dia itu juga mengandung Centella asiatica. Terus dia itu juga katanya bisa mengatasi jerawat, dia juga bisa mengatasi blackhead, bisa mengurangi redness. Pokoknya deep cleanse, terus ada moisturize juga. Dan yang paling penting itu dia tidak mengandung SLS atau sodium lauryl sulfate. Bener kan ya? Jadi kalau misalnya kulit kalian itu cenderung ke sensitif atau ya pokoknya kulit apa aja, tidak disarankan menggunakan cleanser yang ada SLS-nya. Katanya bisa membuat minyak-minyak natural, minyak-minyak alami di wajah itu keangkat semua gitu loh. Jadi itu tuh nggak bagus banget pakai SLS. Dan ini so far so good, gue udah habis 3 botol ya, 3 botol ini. Enak banget pokoknya. Dan sepertinya gue nggak akan beli lagi. Kenapa? Karena gue harus cobain cleanser-cleanser lain juga supaya gue bisa merekomendasikan ke kalian cleanser-cleanser yang bervariasi. Ya udah itu aja sih. Oke, selanjutnya second cleanser juga. Ini gue punya dari Senka Perfect Wave. Ini yang warna biru. Nggak ada macam-macamnya. Kalian kalau misalnya sekarang lihat Senka, udah bervariasi banget ya produknya. Ada yang buat, ya pokoknya ada yang warna hijau lah, ada yang warna pink, ada yang warna apa gitu. Nah, ini akan menjadi Senka Perfect Whip botol terakhir gua, tube terakhir gua, karena gua ya kayak tadi yang gua omongin, gua harus ganti cleanser supaya bisa cobain beberapa variasi produk. Jadi gua bisa kasih tahu ke kalian juga yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Dan untuk si Senka ini gua udah habis sekitar 5 atau 6 tube gini. Dan seperti yang gua udah bilang di video-video sebelumnya, kalau nggak salah tuh yang produk yang gue udah repurchase beberapa kali itu, ini masuk salah satunya. Kenapa? Karena ini tuh cleanser yang paling irit. Kalian cuma pakai bener-bener seujung jari, cuma keluarin pet gitu doang, udah tinggal dikasih air. Itu tuh udah bisa buat satu muka, semuka muka, dan busanya itu banyak banget. Jadi ini tuh satu tube ini biasa gue habis sekitar 5-6 bulan gitu kalau misalnya pakainya bener-bener irit banget. Apalagi ini gue pakainya cuma malam doang ya, karena si pagi ini udah pakai si Oxy itu. Dan sebenarnya makin kesini tuh ini tuh lebih ngeringin kulit gue. Jadi buat kalian yang oily skin mungkin akan lebih cocok ke Senka ini. Tapi kalau misalnya untuk ke yang dry skin atau sensitive skin, gue kurang merekomendasikan ini. Jadi kalian mending cari cleanser yang gel atau yang ya pokoknya yang penting nggak ada SLS, terus teksturnya itu gel karena lebih ringan dan nggak yang terlalu ketat-ketarik gitu. Tapi ini sebenarnya nggak ketat-ketarik gitu sih, cuma makin kesini tuh lebih kerasa kering aja. Tapi begitu kalian kasih toner juga udah enak lagi gitu. Dan sebenarnya so far so good banget. Ini udah habis 5-6 tube gitu, nggak bikin gue jerawatan, nggak bikin gue beruntusan. Bersihnya enak, irit. Terus harganya ini 40.000 satunya. Kalau misalnya lagi diskon, kalian tunggu diskon aja kalau mau beli, seperti yang gue udah sarankan dari dulu. Atau kalian bisa cari juga di e-commerce. Seperti biasa gue juga akan kasih link di bawah. Jadi kalian kalau misalnya pengen beli, bisa langsung klik di situ aja. Atau kalian penasaran sama harganya berapa, kalian tinggal klik aja, bisa lihat harganya di situ sendiri. Oke. Selanjutnya untuk face mask atau clay mask gitu, gue pakai Himalaya Purifying Neem Mask untuk sekarang ini. Tapi ini tuh udah sisa sih ya, sekitar seginian gitu ya. Sedih banget sebenarnya. Ini tuh gue beli 40.000. Tapi kalian bisa cari di luar sana itu sebenarnya udah susah banget. Ini gue beli di Alfamart waktu produknya belum hits banget. Sekarang udah susah banget dicarinya. Bahkan kayak kemarin tuh gue sempet ke Watson, terus kata mbaknya kemarin cuma masuk 1 kak. Jadi terus ya udah habis gitu loh. Dan sekarang e-commerce banyak banget ya yang dongkrak harganya sampai ya hampir 100.000 gitu. Dan seperti biasa kalau bisa gue akan cariin link yang menjualnya paling murah di e-commerce di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja biar gampang. Dan sejauh ini baru pemakaian tube pertama gue, dan gue udah cinta banget sama dia. Teksturnya tuh ringan banget, diratainnya gampang banget, keringnya pun nggak kering ketarik gitu, dan dibersihinnya pun enak banget. Dan masker ini tuh dia tuh mengandung kunyit gitu, dan katanya kunyit itu bisa
sebagai anti-inflamasi atau yang meredakan peradangan. Ya pokoknya kalau misalnya kalian lagi jerawatan atau mukanya lagi iritasi, katanya pakai masker yang mengandung kunyit itu bagus banget buat kulit. Dan sejauh ini gue merasakan hal yang sama gitu. Kalau misalnya lagi jerawatan, kayak misalnya ini nih, gue totolin si masker ini ke bagian yang bermasalah aja. Kalau misalnya lagi pengen irit, nah kalau misalnya lagi pengen boros, gue pakein ke muka-muka gitu. Dan ya oke lah, sejauh ini oke banget. Gue cinta banget, gue suka banget. Kalau misalnya ada di Alfamart atau Indomaret, gue langsung ambil. Karena ini susah banget dicarinya sekarang. Oke, selanjutnya ini sekarang kita beralih ke toner. Toner yang sekarang gue pakai adalah Hatomugi Skin Conditioner. Ini gue pindahin ke botol kecil ya supaya gampang gitu, karena botolnya ini gede banget. Jadi di meja gue tuh kelihatan, ya pokoknya kelihatan gede banget gitulah. Sejauh ini pakai toner ini sebenarnya nggak ada masalah banget. Terus dia kayak air aja, nyerapnya tuh cepet banget, nggak ada bikin jerawatan, nggak ada bikin beruntusan, aman banget. Ngelembapinnya sebenarnya cukup, tapi karena kulit gue nih kering dan sensitif gitu, gue butuh kelembapan yang lebih tokcer gitu. Karena menurut gue skin conditioner dari Hatomugi ini atau tonernya dari Hatomugi ini itu tuh kurang lembapin. Jadi buat kalian yang punya kulit berminyak, mungkin kalian bakal suka banget karena ini tuh toner yang ringan banget, terus dia cukup hydrating gitu dan menjaga kelembapannya tuh udah berasa gitu loh. Kayaknya kalau misalnya si Hatomugi ini habis, gue akan cari toner yang teksturnya itu agak gel, jadi bisa lebih melembabkan gitu. Tapi sejauh ini sih oke banget, dan kalian dapat satu botol ini tuh berapa ya? 80.000 atau 70.000-an gitu kalau misalnya gue beli di Guardian loh ya. Nggak tahu kalau kalian cari di Shopee. Pokoknya seperti biasa gue akan link di bawah supaya kalian gampang belanjanya. Ini gue beli 70.000 sampai 80.000 di Guardian. Habisnya ini 3-4 bulan gitulah. Jadi ya irit banget lah ya untuk ukuran toner harga segitu. Selanjutnya untuk ampul atau serum, ini gue jadi satuin aja. Yang pertama gue pakai Artichoke Intensive Skin Barrier Ampule. Ini dari XXY. Ini udah habis ya by the way. Gue lagi menghabiskan yang di bawah-bawah ini karena susah banget udah dijangkau pakai pipetnya gitu. Ini tuh so far membantu membereskan jerawat-jerawat aktif gue. Terus dia juga membantu menjaga skin barrier katanya. Dan di gue sendiri juga memang dia itu kayak gimana ya, kalau misalnya kulit kita lagi iritasi gitu, dia nih ngebantu banget bikin calming gitu. Dan teksturnya ini tuh cair gitu dan gampang nyerapnya. Begitu kalian ratain, gak nyampe 10 detik juga udah nyerap banget. Jadi kalian bisa langsung ke step skincare selanjutnya. Tapi menurut gua ampul ini tuh lebih cocok ke kulit yang ke arah berminyak gitu. Karena memang yang seperti tadi gua bilang, teksturnya tuh ringan banget, jadi langsung nyerap gitu. Jadi gimana ya, nggak begitu memberikan layer hidrasi yang cukup gitu loh. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak bisa banget pakai si ampulnya XXY ini, karena dia itu cepet banget nyerapnya, jadi nggak bikin kulit kalian itu greasy, dan produksi minyak kalian itu juga nggak yang berlebih gitu. Selanjutnya serum kedua, ini gue pakai dari Neutrogena Hydro Boost. Sebenarnya dua serum yang ini tuh udah masuk ke video September's Favorite gue, karena memang sekarang nih gue lagi pakai dan mau abisin si Neutrogena sama si XXY itu. Nah, kalau kalian yang punya kulit berminyak, sebenarnya kalian nggak perlu lagi buat nambahin serum kedua ini. Tapi karena kulit gue kering dan gue butuh hidrasi lebih gitu, jadi gue pakai serum kedua dari Neutrogena yang Hydro Boost. Ini tuh enak banget ya. Kalian kalau misalnya pengen cari hydrating serum yang nggak aneh-aneh gitu, karena ini tuh kandungannya cuma hyaluronic acid. Ya kalian tahu sendiri lah, hyaluronic acid itu memang kandungan yang digunakan untuk menambah kelembapan di kulit kita dan sekaligus juga mengunci kelembapan di kulit kita gitu. Dan si serum ini gue udah pakai sekitar ya 3-4 minggu gitu, nggak ada masalah apa-apa, dan dia tuh enak banget, kayak memberikan hidrasi yang cukup banyak, kayak bikin layer di kulit kita ketika kita pakai sheet mask. Kalau misalnya kalian baru lepas tuh kan
kayak kerasa basah, dingin, yang pokoknya lembab banget gitu. Ini tuh dia memberikan sensasi seperti itu. Jadi tujuan inti gua pakai serum ini tuh untuk menambah hidrasi aja sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh hidrasi yang lebih, ya nggak usah beli produk ini gitu. Selanjutnya habis serum, kita menuju ke moisturizer. Gua sekarang pakai moisturizer dari Innisfree. Ini yang Bija Trouble Lotion, yang warnanya agak hijau toska gini. Nah, ini gue tuh baru pakai seminggu gitu ya. Sebelumnya tuh gue pakai Lumin. Nanti akan gue bahas juga si Lumin ini. Gue baru pakai seminggu dan so far so good banget. Dia ini teksturnya ini agak kental gitu ya, kayak krim gitu. Tapi begitu diratain tuh dia gampang gitu, enak gitu, dan kayak memberikan layer, apa sih, bukan kayak layer minyak ya, tapi kayak layer hidrasi gitu, yang bikin kulit kalian tuh langsung enak gitu. Gimana sih gue menjelasinnya? Pokoknya enak banget. Terus wanginya juga enak banget wanginya. Dan dia itu ada efek dingin-dinginnya gitu, serta dia juga memiliki kandungan salicylic acid yang bagus banget buat kalian yang punya kulit acne prone atau yang bermasalah dengan jerawat gitu lah ya. Ya ini bakal gue coba-coba lagi, kalian tungguin aja produknya ini tuh sebagus itu atau enggak, bakal masuk di monthly favorites harusnya sih ya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi gue udah bilang, gue akan bahas si Lumin juga. Jadi ini moisturizer yang gue pakai sebelum gue pakai si Innisfree tadi itu. Nah ini tuh sebenarnya udah habis karena memang ini tuh sample size gitu ya, dan ini tuh enak banget, bisa habis sebulan gitu. Teksturnya tuh agak kental gitu, tapi begitu diratain, aduh enak banget, hidrasinya tuh enak banget, kejaga banget gitu. Udah gitu efeknya di gua jerawat jadi lebih cepet sembuhnya, udah gitu beruntusan hilang, tekstur-tekstur yang letek-letek gitu juga hilang, dan kayak lebih, ya pokoknya secara keseluruhan tuh balance banget. Dan begitu berhenti juga nggak ada after effect yang langsung jerawatnya timbul semua atau gimana gitu. Pokoknya enak banget. Kalau misalnya gue pengen kembali main aman, gue akan kembali ke moisturizer ini. Tapi ini tuh bagus banget. Kalian kalau misalnya beneran lagi cari moisturizer yang bagus banget, ini bagus banget sih. Gila, gue udah gak ngerti lagi. Ini buatnya pakai ilmu hitam apa gimana, gue gak ngerti lagi dah. Oke, akhirnya ini produk yang terakhir, yaitu adalah sunscreen. Ini terakhir tapi paling penting gitu ya. Ini gue pakai sunscreen. Sebenarnya gue mau minta maaf dulu karena ini sunscreennya cukup mahal ya. Ini gue nggak bisa bacanya, malah apa sih, La Roche Posay. Oke guys, gue udah cari di YouTube gitu cara menyebut brand ini. Jadi brandnya ini disebut La Roche Posay gitu ya. Ini tuh dari mana ya? Gue nggak tahu ya. Dari Paris, oke, dari Paris teman-teman. Jadi pantas saja sebutnya susah gitu ya. Ini sebenarnya gue dikasih sama teman gue. Oke, ini tuh sunscreen dengan 50 plus SPF, perlindungan UVA and UVB. Ini tuh isinya 50 ml dan teksturnya tuh ya seperti sunscreen pada umumnya. Jadi kalian sebenarnya bisa banget cari sunscreen yang ada di pasaran Indonesia, tapi karena gue lagi menghabiskan ini, jadi gue reviewnya ini gitu loh ya. Sejauh ini, sunscreen ini itu kayak nggak ringan banget, tapi nggak yang tebal banget juga. Jadi cukup pas di kulit gua, terus dia nggak yang berminyak banget. Mungkin buat kalian yang punya kulit kering, bisa banget pakai ini, karena di gua nih cocok-cocok aja gitu. Tapi buat kalian yang kulitnya berminyak, menurut gua kurang cocok. Karena awalnya nih dia nih ada kayak berminyak kayak gitu, tapi mungkin karena kulit gue kering, dia tuh nyerapnya tuh cepet gitu. Dan awalnya begitu di-apply, dia tuh ada kayak white cast-nya sedikit gitu. Tapi setelah beberapa menit didiemin, ya pokoknya tunggu dia nyerap gitu ya, white cast-nya itu bakal hilang dengan sendirinya, dan ya nggak ganggu gitu sih ya. Tapi meskipun beberapa jam kemudian, begitu kalian pegang kulitnya tuh udah ada kayak minyaknya gitu. Menurut gue ini oke-oke aja, nggak bikin muka gue jerawatan, nggak bikin muka gue beruntusan. Justru dia ini melindungi jerawat dan beruntusan gue yang mau keluar gitu. Jadi nggak yang gimana sih ya. Pokoknya kalian penting banget lah pakai sunscreen. Kalian baca-baca aja kenapa pentingnya kalian pakai sunscreen. Karena katanya itu kalau misalnya kalian
nggak pakai sunscreen, percuma gitu loh skincare kalian yang lain. Jadi kalian meskipun lagi di rumah atau lagi keluar, apalagi lagi keluar gitu ya, harus banget pakai sunscreen. Tapi kalau bisa kalian kalau misalnya di rumah aja dan malas pakai sunscreen, kalian cari moisturizer pagi atau siang gitu yang udah mengandung SPF gitu. Jadi kalian udah terlindungi dari UVA dan UVB meskipun kalian nggak keluar rumah secara langsung gitu. Karena katanya lampu kita itu, lampu bohlam itu juga menghasilkan sinar UV gitu yang bikin kulit kita skin barrier-nya rusak. Oke, segitu aja skincare rutin gua sekarang. Meskipun kelihatannya banyak ya. Ini nih ada 11 produk ya, kayaknya ya. 11 produk mungkin. Meskipun kelihatannya banyak, tapi di luar sana itu masih banyak lagi orang yang step skincare-nya itu banyak. Intinya dari skincare rutin, namanya skincare rutin ya. Pakainya itu harus rutin, harus rajin, baru kelihatan hasilnya. Kalian mau skincare semurah apapun atau semahal apapun, khasiatnya itu nggak bakal kelihatan kalau misalnya kalian pakainya itu seminggu 2 kali. Atau ya pokoknya jarang-jarang gitu, nggak akan kelihatan. Dan semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian yang lagi cari skincare bagus mungkin, atau kalian lagi mengeksplor skincare yang baru, yang jarang banget diomongin orang, atau jarang banget dipakai orang. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share ke teman-temannya, di subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!